Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Jadi pada hari ini saya akan lanjutkan materi untuk mata kuliah etika bisnis, di mana kita sudah sampai di bab 3. Bab 3 yang membahas tentang materi-materi tentang prinsip-prinsip etis dalam bisnis. Ya, kita akan membahas tentang seperti apa perilaku etis di dalam perusahaan, di dalam bisnis yang patut kita ketahui dan suatu saat Anda akan mampu untuk menerapkannya. Ya, jadi kita akan eh, coba bahas dari yang pertama, ada namanya hak dan kewajiban. Seperti saya bilang di awal-awal bahwa ketika bicara etika, kita tidak bisa lepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Karena dimanapun juga, hak dan kewajiban itu melekat. Di mana ada hak, di mana di sana ada kewajiban. Ya. Hak hukum sangat tergantung yurisdiksi. Jadi pertama, ketika kita bicara tentang hak, tentu ada namanya hak hukum. Ya, hak hukum terkait dengan bagaimana kita harus mematuhi atau mendapat perlakuan khusus dari hukum di mana kita berada. Dan itu sangat-sangat tergantung dengan di mana kita berada. Kalau kita kaitkan dengan sehari-hari, tentu kita berada di naungan sebuah negara pasti. Karena hukum itu kan identik dengan bahwa hukum adalah salah satu bentuk wujud dari keberadaan sebuah negara. Hak hukum ini sangat tergantung dengan yurisdiksi. Maksudnya bahwa ketika kita tinggal di Indonesia, tentu hukumnya adalah hukum produk dari pemerintah, dewan, dan eh, apa apa yang berlaku itu semua produk yang dikaitkan dengan bahwa kita negara hukum. Ya. Hak hukum tentu memberikan opsi bahwa hukum yang ada itu memberikan hak kepada kita. Apa haknya? Ya hak dilindungi, hak mendapat perlakuan khusus, hak mendapat apa keamanan, kenyamanan, ya, ketentraman dan juga dalam arti bisnis konteksnya kita juga punya hak untuk dimudahkan dalam berbagai usaha. Usaha tentu dengan apa aturan-aturan main yang berlaku yang tentunya itu memberikan opsi bahwa kita juga berhak untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal juga. Tentunya ini menjadi lain kalau kita mau berusaha. Sehingga asumsinya bahwa ketika kita punya niat mendirikan usaha, tentu pemerintah sangat memudahkan itu dan kita punya hak untuk itu. Ya, hak hukum dan sangat tergantung. Itu akan berbeda dengan ketika kita tinggal di negara lain. Anda orang Indonesia berbisnis di luar negeri di sebuah negara, tentu hak hukum juga berbeda. Ya. Karena ada beberapa negara yang berlakukan misalnya harus ada izin tinggal dulu atau berapa lama tinggal. Sehingga dengan serta-merta kadang beberapa orang yang contoh perusahaan multinasional tidak bisa serta-merta mendirikan perusahaan di negara kita. Karena sangat tergantung dengan adanya undang-undang peraturan dan hukum yang berlaku. Jelas bicara hak hukum adalah hak yang kita peroleh dari unsur hukum yang ada di sebuah negara di mana kita berada, itu mendapat perlindungan, keamanan, kenyamanan, dan yang kalau kita bicara bisnis ya, hak untuk berusaha dilindungi oleh hukum, hak hukum. Kemudian namanya hak asasi. Hak asasi kaitannya dengan bahwa itu bagian merupakan hak moral. Hak asasi itu hak sangat mendasar, hak untuk hidup. Bahkan juga diatur di dalam human right ya.
Jadi universal untuk semua orang punya. Contoh, semua orang berhak untuk mencari makan, semua orang berhak untuk mendapat pekerjaan, semua orang berhak mendapatkan udara segar, dan semua orang pasti menginginkan untuk hidup sejahtera. Nah, hak asasi. Tapi kalau nanti dikaitkan dengan tadi bilang hak hukum, tentu masing-masing negara berbeda. Sebagai contoh, di dunia negara yang sudah maju di barat sana, pengangguran pun digaji. Nah, kalau kita ya belum sampai ke sana, belum sampai ada pengangguran gaji. Kita masih konsepnya tidak model gaji ya, BLT gitu. Bantuan langsung tunai atau apa ya program kemarin yang tidak bekerja karena memang keadaan ekonomi yang begini, mendapat bantuan per bulan berapa itu dengan ada apa masalah pandemi ya saat ini. Ya, itu. Tapi kalau negara sudah rutin, jadi sudah itu jadi program rutin bagian dari sebuah proses bahwa yang menganggur pun tidak bekerja pun dapat gaji, dapat santunan, asuransi. Nah, tentunya dengan nilai minimal ya standar. Kalau ingin hidup saja ya cukup dengan itu ya bisa aja. Tapi kalau ingin lebih ya harus berusaha. Hak minimal. Kemudian ada 3 karakteristik yang dimiliki hak moral ya. Yang pertama namanya hak moral sangat terkait dengan kewajiban. Iya pasti. Setiap hak moral itu mengandung unsur kewajiban. Maksudnya adalah di samping Anda punya hak, contoh Anda hak untuk hidup, ya tentu kewajibannya untuk menghargai hak hidup orang lain. Tentu punya kewajiban untuk berusaha. Tentu juga punya hak untuk memberi perhatian orang lain. Karena hak moral itu katanya juga dengan rasa yang kita miliki sebagai manusia, masa punya hak moral ini hidup sendiri. Nah, itu contoh. Oke. Kemudian hak moral memberikan otonomi dan kesetaraan. Kesetaraan maksudnya ketika kita bicara hak moral, tentu kita memberikan opsi bahwa otonomi artinya berkreasi mandiri, ya, melakukan banyak hal dengan asumsi bahwa kemandirian itu ada. Anda punya uang cukup, ya buatlah usaha. Nggak punya uang cukup pun boleh buat usaha. Caranya ya banyak, bekerja sama, mencari investor atau menyusun ide untuk melakukan itu. Itu kan bagian dari otonomi. Dan itu dilakukan setara ya. Semua orang punya kesetaraan. Dilakukan sama secara bicaranya keadilan ya. Dalam artian bahwa kesetaraan itu ya dianggap bahwa semua orang ketika ingin hidup dengan asumsi bahwa punya hak moral itu ya tentunya semua orang melakukan hal yang sama untuk mendapatkan penghidupan. Termasuk begitu pun juga kepada orang lain berlakunya. Misalnya kalau ada orang butuhkan bantuan ya Anda secara kewajiban ya harus membantu. Samping hak moral ingin dibantu. Nah, itu. Kemudian hak moral untuk membenarkan tindakan dan melindunginya. Ini hak moral yang menyajikan tentang ya Anda boleh melakukan banyak hal, terserah ya. Dalam artian memang Anda punya hak untuk itu. Dan orang juga secara praktek harus melindunginya. Contoh Anda punya keyakinan. Ya, saya sampaikan dengan ini keyakinan contohnya. Anda punya keyakinan tentang agama tertentu. Anda punya hak moral untuk itu. Menjalankan kewajiban hidup beribadah. Dan ketika hak moral itu terganggu secara asasi, tentu Anda bisa mestinya mendapat perlindungan, terutama dari negara atau orang lain, karena Anda punya hak moral. Dengan asumsi itu adalah bagian dari konsep kalau tadi cara otonomi secara ya semua dia melakukan sama gitu, hak untuk melakukan ibadah. Tentu dengan tanda petik tidak merugikan orang lain. Melakukan ibadah ya di jalan ya jangan mengganggu jalan raya misalnya. Kalau memerlukan orang banyak dalam perayaan, sekarang kalau kita lihat di ritual gitu,
di mana tempat berada, jangan sampai ganggu orang lain. Yang artinya mengganggu satu dua dengan toleransi tertentu mungkin oke, tapi dengan asumsi bahwa perilaku menjalankan ibadah itu mengganggu orang lain, apalagi sampai ada yang merugikan gitu ya, itu yang tidak boleh. Itu hak dan kewajiban. Kemudian ada juga kita mengenal hak negatif dan hak positif. Ya, hak negatif dan positif. Hak negatif sebagaimana kita ketahui semua punya hak. Ada dua hal yang perlu dalam hak, hak negatif dan positif. Hak negatif adalah kewajiban orang lain untuk tidak ikut campur. Itu hak negatif. Anda punya hak tuh. Di mana hak itu orang lain nggak boleh ikut campur. Hak negatif. Hak negatif. Orang lain tak boleh ikut campur dalam aktivitas yang Anda lakukan. Ya, contoh Anda punya barang, punya HP, Anda isi password dan lain sebagainya, Anda protect secara privasi. Itu kan hak Anda. Dan Anda juga berhak berlakukan HP Anda dengan cara kasar, membanting, itu hak Anda, karena itu orang lain tidak bisa boleh, kan itu kepemilikan barang Anda sendiri. Ya, Anda mau banting HP-nya, mau diapain itu terserah gitu. Yang jelas Anda petik jangan sampai mengganggu orang lain, jangan lemparkan HP yang Anda nggak suka, yang mungkin Anda kesel, main game kesel itu ada ya. Lempar ke orang lain, ini yang masalah kalau sampai mengganggu orang lain. Ini ya hak. Dan orang lain juga mestinya harus melindungi itu. Namanya hak negatif. Ya, di mana orang lain tidak bisa ikut campur. Hak. Tanda petik tidak ikut campurnya, ya, setidaknya jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, kebalikannya adalah hak positif. Tidak hanya memberikan hak negatif, tapi orang lain harus memberikan atau membantu yang memiliki hak tersebut untuk memenuhi keinginannya. Apa hak positif itu? Hak mendapatkan pekerjaan. Contoh ya. Hak positif. Mendapat perlakuan yang adil. Mendapat perlakuan dalam asumsi sebagai warga negara baik, dapat santunan dan apalah namanya yang lainnya, diatur dengan uh, apa kebijakan-kebijakan yang mestinya didapatkan. Dan Anda kalau nggak punya pekerjaan, orang lain juga punya kewajiban untuk memberikan pekerjaan. Termasuk ya, dalam ini sepertinya yang paling umumnya adalah pemerintah. Pemerintah wajib memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya kebijakan yang dibuat pemerintah arahnya selalu adalah bagaimana membuat masyarakat sejahtera, ciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin, fasilitasi dengan berbagai hal, pelatihan, membuat macam-macam itu digerakkan sehingga perekonomian jalan, sehingga semua orang punya pekerjaan. Ya, dalam artian semua masyarakat menunjukkan eksistensi dalam berkreatif, punya pekerjaan, dan itu pemerintah menyediakan. Kalau memang masyarakatnya ya belum semua mampu untuk membuat usaha sendiri. Tapi kalau semua merasa sudah mampu membuat usaha sendiri, ya sekarang kan banyak sekarang usaha-usaha kecil bermunculan, UKM-UKM dengan berbagai karakter dan jenis. Ada kuliner, ya macam-macam stylenya, tapi banyak kasih kuliner sepertinya. itu itu yang bagus gitu. Dan kalau ada satu dua nggak bisa, itu membuat usaha juga nggak mampu karena rugi terus dan lain sebagainya. Ya pemerintah ujungnya itu mengambil kebijakan yang disebut PLT itu, bantuan langsung tunai atau apa namanya yang kemarin dikantorkan. Itu ya hak negatif dan hak positif. Kemudian berikutnya ada namanya hak dan kewajiban kontraktual. Hak dan kewajiban kontraktual kita melihat sebagai suatu proses di mana hak dan kewajiban tertuang dengan hubungan ikatan-ikatan tertentu, ya, atau disebut juga dengan hak dan kewajiban khusus, ya, di mana hanya terbatas dengan berbagai pihak atau orang. Contoh misalnya kontrak kerja. Kalau Anda bekerja nanti pasti ya, ya bayangin Anda nanti bekerja lulus kuliah gitu, berapa tahun lagi ya, 2 tahun lagi ya, dan bekerja di awal setelah lulus wawancara pasti Anda disodori semacam kontrak kerja. Di situ teruang banyak sekali
ya pasal klausul yang memungkinkan Anda harus memenuhi kewajiban. Haknya apa? Ya, termasuk hak kalau Anda sebagai pekerja ya tentu gaji bulanan, asuransi, jaminan sosial, kemudian uang THR, kemudian apa lagi ya, bonus, komisi dan lain sebagainya. Dan kewajibannya apa? Ya bekerja sesuai dengan job desk, selalu mentaatin apa yang diminta perusahaan atau atasan untuk mengerjakan sebagai bagian dari job desk. Nah itu kalau Anda nanti cukup cermat itu Anda harus ya Anda cerdas ya, cukup biasakan untuk membaca poin-poin itu untuk memastikan jangan sampai nanti suatu saat nanti terjadi masalah kait dengan kontrak kerja. Ini biasanya seorang sering merasa di apa ya oleh perusahaannya itu ya dibohongin, ya dikerjain atau apa ya intinya dirugikan lah di PHK sepihak misalnya. Di PHK sepihak itu ya tanpa pemberitahuan, tanpa kesalahan yang jelas, kita tahu keluar surat bahwa Anda di PHK atau dirumahkan. Ini bagian dari sebuah proses yang Anda semakin cerdas dengan pendidikan yang Anda punya sekarang harus detail membaca itu. Tidak hanya tanda tangan sign kontrak, tapi juga perhatikan itu biar tidak rugi. Nah, itu disebut hak dan kewajiban kontraktual. Kewajiban kontraktual itu tidak hanya kepada Anda dan perusahaan. Kewajiban kontraktual tidak terus juga ada. Contohnya apa? Seorang suami istri ketika sudah punya anak nih menikah punya anak ya punya kewajiban secara kontraktual ya merawat anak. Itu salah satu kontrak walaupun tidak tertulis. Ya, kayaknya di undang-undang perkawinan itu ada ya. Coba dibaca nanti di akte, kayaknya ada deh. Ya, yang jelas tidak detail tapi ya ada tuliskan bahwa ketika bicara kontrak, Tuhan punya kontrak untuk merawat anak-anaknya, membesarkan, menyekolahkan dan sampai batas tertentu yang dia mau. Itu kewajiban, hak dan kewajiban. Hak membina rumah tangga, berhak mempunyai keturunan, wajib merawat, memelihara, membesarkan dan mendidik akhlaknya dengan tujuan-tujuan menjadi yang ya manusia berguna, berbakti, cita-cita ya kayak cita-cita ingin menjadi manusia yang apa berguna bagi nusa dan bangsa. Itu cita-cita umum yang orang lain dulu mungkin ya bingung mau jadi besar jadi apa karena nggak kebayang ada apa aja di masa depan. Sama seperti sekarang mungkin anak-anak yang sekarang profesinya jadi konten YouTuber itu dulu nggak kepikiran kalau ada era sekarang seperti itu. Mungkin nggak kepikiran ada cita-cita jadi akun YouTuber. Atau sekarang anak-anak sekarang yang punya cita-cita jadi akun YouTuber 20 tahun lagi, sekarang 5 tahun, belum tentu masih ada akun YouTuber. Mungkin beda lagi namanya. Atau profesi apa lagi yang lain. Nah, itu hak dan kewajiban kontraktual. Termasuk yang lain, banyak di masyarakat. Contoh, dokter misalnya secara kontraktual ya selain job desk-nya dia, terus dimanapun kalau ada orang sakit dia harus menolong. Ya, kemanusiaan dalam artian memungkinkan rasa kemanusiaan itu tinggi. Jadi sewajarnya sudah kalau menjadi tenaga kesehatan yang berkecimpung misalnya mengambil profesi tenaga kesehatan, entah perawat, ya nurse, bidan atau dokter, ya harus punya nilai-nilai kemanusiaan untuk menolong orang lain. Kalau orang sakit gak tega, ya harus melakukan sesuatu untuk menyembuhkannya atau mengobatinya. Jadi kalau ada sahabat sekarang, ya saya nggak tahu di lingkungan Anda ada perawat atau ada tenaga medis atau dokter yang ada orang sakit cuek aja, tidak peduli begitu. Nah, dipertanyakan ini apa hak dan kewajiban kontraktual moralnya. Mungkin paling tidak ya dalam konteks tertentu belum siap lah. Oke, saya sambil ngopi ya. Hak dan kewajiban kontraktual. Oke. Kita akan masuk di poin B. Tadi ada hak dan kewajiban. Kita coba lihat sekarang ada keadilan dan kesamaan. Apa yang ada dalam konteks prinsip-prinsip etis dalam bisnis yang terkait dengan ini? Yang pertama ada namanya keadilan distributif. Adil distributif. Anda tentu sering mendengar kata adil. Ya, adil itu tidak berarti sama.
sama persis. Jadi kalau di lembaga keadilan, pengadilan negeri atau kejaksaan gitu kan, ada lambangnya kan timbangan ya, timbangan satu gram, timbangan satu lagi lah 1 gram biar imbang. Tapi dalam prakteknya, dalam kajian etika bahwa keadilan dibagi lagi. Nah, ini keadilan distributif, keadilan retributif, dan keadilan kompensatif dibagi. Tidak hanya simple saja menyeimbangkan kiri kanan harus sama berat, tidak hanya seperti itu. Ya, tentu artinya juga berbeda. Keadilan distributif, apa yang dimaksud? Adil sesuai dengan proporsinya, itu kata kunci. Ya, contoh nanti kalau Anda bekerja, ya mungkin proporsional nanti macam-macam. Ya, Anda bekerja sebagai marketing, misalnya, ya, sales and marketing. Anda bekerja di sebuah perusahaan penjualan apa ya, mobil misalnya, atau motor. Ya, tentu ketika Anda menjual, mampu ya, target itu bulan misalnya kan ada target, contoh menjual sebulan harus dapat 10 unit motor per bulan. Anda nggak mampu mengejar itu, tentu akan mendapat gaji atau komisi yang lebih rendah dari teman Anda yang mampu menjual lebih dari 10 unit. Teman Anda bahkan bisa menjual, ternyata relasinya banyak, cara merayunya lebih pintar, lebih jago. Sehingga apa yang terjadi? Dia penjualannya lebih tinggi dari Anda. Sehingga apa? Tentu gajinya lebih tinggi, komisinya lebih tinggi. Makanya kadang di perusahaan-perusahaan tertentu yang saya tahu ya, sales-sales yang di otomotif lah, motor lah, kan punya tim dia. Selain persaingan personal gitu, dia punya tim, bertiga, berempat itu yang buat tim. Misalnya ngadain pameran, karena pernah kalau jalan ke mall tuh ada yang ngadain pameran tuh, yang sales kan cuma beberapa. Itu punya inisiatif, dia mengelola sendiri. Bagaimana dia membuat ajang-ajang tertentu, menyewa tempat untuk apa, bagaimana dia memamerkan produknya. Itu biasanya kalau ada kan itu ajang untuk membenarkan siapa salesnya. Nanti kalau mau ada apa hubungin saya ya, itu kan nanti itu bagian dari proses dia meningkatkan penjualannya sebagai sales. Nah kalau itu, nah dalam perusahaan dengan tadi itu perbedaan penjualan, mampu menjual produk itu berbeda hasil. Hasil dalam artian dia komisi atau bonusnya tentu berbeda dari orang atau temannya yang mampu menjual lebih banyak. Itu namanya keadilan distributif. Termasuk yang lain. Orang yang misalnya pekerjaannya sehari lebih berat, ya banyak ya kalau dalam pekerjaan, itu mendapatkan yang lebih banyak. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya keadilan retributif. Retributif itu mengandung arti negatif, kehukuman. Yaitu terkait dengan hukuman dari sebuah kesalahan. Dimana kalau Anda melakukan sebuah kesalahan, tentu adil itu harus sesuai dengan kesalahannya. Anda yang contoh yang mungkin banyak orang diperdebatkan ya, mencuri ayam sama yang korupsi banyak, kenapa hukumnya berbeda ya gitu kan, banyak ya diperbincangkan dan sering jadi debatable. Korupsi 1 miliar, mencuri ayam yang harganya mungkin 50.000, gitu hukumannya kok sama gitu. Pada secara kerugian mencuri satu ayam 50.000 dibayar lunas, oke. Kalau 1 miliar belum tentu dibalikin, hukumnya berbeda. Nah, itu kenapa? Nah, itu debat-debat sekali. Ini keadilan retributif. Logikanya orang yang merugikan berperilaku tertentu, merugikan orang lain yang lebih luas, lebih banyak, tentu hukumnya harus lebih tinggi. Itu asumsinya, itu dasarnya. Namanya keadilan retributif, sesuai dengan kesalahan. Orang yang melakukan penganiayaan gitu, itu tentu akan berbeda hukumnya orang yang membunuh. Pembunuhan kan lebih ya menghilangkan nyawa orang. Nah itu. Dan penganiayaan misalnya kalau dibandingin itu, mana hukumnya lebih berat? Nanti hukumnya lebih berat kan menghilangkan nyawa orang. Nah itu
sebagai hal yang disebut dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang retributif. Oke. Kemudian yang ketiga, termasuk contoh lain banyak ya, keadilan retributif. Ketiga ada namanya keadilan kompensatif. Keadilan kompensatif bicara tentang bagaimana sebuah keadilan itu ketika ditelusuri lebih jauh bahwa tindakan tersebut mengandung unsur kerugian. Nah, jadi tentu ganti ruginya harus menyesuaikan. Namanya kompensasi. Ya, kompensasi. Anda kalau ya kuliah offline sering bolos, baru nanti ada kompensasi. Membayar dengan buku, suruh bersih-bersih itu, nah itu bagian kompensasi kalau kita di kelas. Nah kalau di perusahaan tentu kalau Anda merugikan perusahaan misalnya, atau Anda ingin, Anda bekerja di bagian apa ya, accounting misalnya, kalau Anda bagian pajak, bayar pajak, itu tentu dengan berbagai hal lain yang perlu dilakukan, ya bayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang ya, pajak, PPh, PPN gitu, Anda sudah belajar pastinya. Itu kalau Anda nggak bayarkan, nggak laporkan gitu, tentu Anda punya hukuman kompensasinya. Anda mungkin apa, dipotong gajinya, ya potong gaji. Ya masih syukur ini potong gaji sesuai dengan berapa kerugian yang, karena selama ini Anda nggak pernah membayarkan pajak sehingga perusahaan citranya menurun karena dianggap perusahaan yang apa ya, tidak taat hukum, tidak bayar pajak, sehingga Anda dipotong gaji tiap bulan untuk memenuhi kerugian itu. Itu mah syukur ya Anda dikerjakan. Kalau dipecat ya sudah dipecat, sudah ganti rugi lagi, bayar kompensasi, kalau nggak dihukum, nah ini repot. Itu namanya keadilan kompensatif. Ya sama seperti kalau kita kuliah, saya berikan tugas, Anda tidak mengerjakan, saya batas tertentu, lewat dengan beberapa kriteria, ya tentu ada pengurangan. Itu kompensatif. Anda yang menjelaskan lebih cepat, lebih bagus sesuai aturan, nilainya dari segi aspek-aspek tertentu yang patut dinilai itu bagus, tentu nilainya lebih tinggi. Itu kan kompensatif. Sesuai. Ya, tidak hanya proporsional, tapi kalau bicara hukuman ya telat itu ya ada hukumannya juga gitu. Hukumannya banyak, kalau dinilai ya dikurangi dikit lah. Ya, itu tentang keadilan. Dan kemudian kita juga belajar tentang etika memberi perhatian. Etika memberi perhatian mengajarkan kita kepada bahwa seseorang wajib memberi perhatian tertentu pada orang khusus. Sebagai contoh nih, contohkan di buku saya, di buku materi juga ada saya tuliskan tentang kalau Anda dalam posisi tertentu, misalnya nih dalam sebuah perjalanan ke sebuah pulau gitu di kapal Anda ombang ambing kemudian tenggelam, ada satu pelampung yang Anda pegang dan Anda dengan pegang, Anda sudah pakai satu, kemudian lagi satu kosong, dan Anda melihat ada dua orang yang masih bisa diselamatkan begitu. Kemudian dari dua orang tersebut adalah satunya adalah orang tua Anda, ayah Anda, satunya lagi orang asing yang tidak Anda kenal. Ya, Anda jadi berpikir siapa yang Anda tolong? Ya tentu ayah Anda, ayah sendiri, karena ya ayah nggak bisa digantikan. Ayah orang tua kita yang besarkan kita. Tapi apa Anda memikirkan bahwa ketika Anda tahu bahwa si orang asing mengatakan, saya seorang dokter, seorang dokter bedah, dan saya kalau saya diselamatkan, saya hidup, saya bisa mengobati banyak orang. Saya akan menyelamatkan banyak orang karena saya posisi sebagai dokter bedah. Apa itu Anda pedulikan? Terus Anda tolong orang asing tersebut. Asumsinya Anda berlaku secara moral universal bahwa apa? Menyelamatkan seorang untuk hal-hal yang sifatnya lebih umum daripada menurut ayah yang mungkin ya, karena petik seorang ayah yang sudah tua lah begitu dengan beberapa penyakit dan lain sebagainya, sebagai profesi juga tidak bekerja dan lain sebagainya. Apa Anda menyelamatkan orang asing? Yang Anda tahu, yang tadi saya catatkan adalah sebagai seorang dokter bedah yang punya profesi kemanusiaan, mengobati orang banyak, kalau dia mampu hidup, diselamatkan, akan bekerja baik dan menyelamatkan orang. Apa itu jadi pertimbangan? Mana Anda? Nah ini salah satu etika memberi perhatian, memberikan opsi bahwa Anda harus menyelamatkan orang tua sendiri, si ayah.
daripada seorang dokter orang asing. Ya nggak? Nah, itu pilihannya itu tadi. Kalau Anda hanya memberikan pilihan menyamar satu orang saja, kan Anda punya Lampung hati. Anda pilih yang mana? Tentu dalam konteks ini yang menyamar orang tua. Gitu. Karena Anda punya hubungan khusus. Orang asing nggak ada kenal ya. Ya gimana lagi? Mohon maaf gitu. Ya itu ya. Itu ya, memang dilema ya. Tapi memang kalau dihadapkan hal tertentu ketika di masa dilema sulit itu, saya yakin semua orang akan menguras akal pikiran untuk melakukan yang benar dan baik. Tentu itulah akhlak, moralitasnya diuji. Lakukan yang mana. Ya sama contohnya kalau Anda lagi jalan, naik motor, jalan Anda sama teman, atau tiba-tiba ada jadi musibah, kecelakaan, teman Anda jatuh, kemudian hal terjadi, yang jelas ada beberapa orang di situ kecelakaan, yang mana mungkin Anda kenal ya mungkin Anda tolong. Yang tidak mungkin Anda abaikan dulu. Ternyata simpel yang sering mungkin Anda lewat atau ada kerumunan kecelakaan, Anda lihat ternyata dari orang tersebut itu nggak ada kenal, ya Anda mungkin lewat saja, oh mungkin sudah ada orang lain yang menyelamatkan atau menolong. Tapi gimana kalau itu adalah salah satu teman Anda atau saudara Anda? Oh tentu akan berbeda. Gitu. Anda akan menyelamatkan atau menolong orang tersebut, mengajaknya, membawakan ke dokter, dan memberikan perhatian lebih, karena itu ketika beri perhatian. Kalau tidak, mungkin Anda berharap mungkin ada orang lain yang akan memberi pertolongan. Kecuali mungkin tidak ada orang lain lagi di situ. Cuma Anda. Jadi mau nggak mau kan Anda melihat nggak tega sepertinya kalau Anda melewatkan itu saja tanpa memberikan pertolongan. Oke. Etika memberi perhatian. Kemudian memadukan utilitas, hak, keadilan, dan perhatian. Ini yang tentu sangat tergantung dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Ya. Maksudnya apa? Ketika kita mampu melakukan pekerjaan selagi mungkin, ya selagi mungkin menguntungkan orang banyak, berdampak orang banyak, kita akan lakukan. Kita akan lakukan. Menolong seorang dokter bedah yang mau tenggelam. Selagi masih ada mungkin pelampung lain yang bisa diberikan, ya kita berikan. Satu untuk ayah, satu untuk orang tersebut. Ya. Kemudian hak dan keadilan tentu ini bagian dari proses yang penuh dilematis kalau dalam suatu tertentu jelas menit hitungan detik Anda harus membuat keputusan. Nah ini kadang perlu hak bukan hak, nilai moralitas itu yang ada dalam kepala Anda yang diuji itu, memutuskan apa. Kita kemarin sudah bahas tentang bagaimana perusahaan Merck and Company, Perascus ya, Tervagilos itu membuat keputusan untuk melakukan riset mengobati orang-orang terjangkit river blindness. Nah, itu dilemanya adalah menyebabkan orang ya masalah yang lain, karena kan ini sifatnya manusia, sebagai obat tentunya harus mengembangkan itu ya. Kemudian yang berikutnya prinsip-prinsip moral alternatif. Ada yang disebut namanya etika kebaikan. Ini umum sekali. Etika kebaikannya ya. Etika itu ya ada unsurnya baik dan tidak baik. Yang ini etika kebaikan. Ya. Tentu kalau seseorang bermoral baik, jika orang tersebut bertindak dengan penalaran, perasaan, dan keinginan yang dirasakan baik. Karena apa? Etika kebaikan hubungan dengan moral itu sangat terkait dengan perasaan. Kemarin kita sudah bahas. Saya pun menolong orang, saya ini lega, senang, bangga. Ya, di era sekarang banyak orang melakukan sedikit kebaikan, difoto, di selfie, diabadikan, di-upload di medsos, biar kelihatan sebagai dermawan, sebagai orang baik gitu ya. Padahal kalau nggak di shoot, nggak diliput ya cuek aja gitu. Itu salah satu contoh. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang di belakang layar melakukan prinsip-prinsip moral tentang kebaikan itu diam-diam. Contoh banyak kita lihat dulu sempat ada rumah-rumah donatur gitu kemana itu tidak nyantumkan nama gitu, sumbangan dari NN nonim karena nggak boleh cantumkan namanya itu 500 juta gitu, NN nonim gitu, nggak disamarkan namanya, nggak mau diekspos. Atau ada melakukan kegiatan tertentu yang menyumbangkan sesuatu ke teman atau orang lain yang minta sumbangan, nggak usah diekspos nama saya gitu, nggak usah ditulis, ada yang begitu ikhlas, entah siapa saja disumbangin dengan cara apa pasrahkan, yang jelas merasa sudah senang bisa menolong orang lain, membantu
Kemarin saya lewat di Bypass, ada berapa kayaknya aktivis-aktivis mahasiswa seperti dari timur yang apa musibah di NTT atau ya sempat sudah pernah saya isi dalam arti memang ya saya nggak tahu di belakang layar terlepas dari gimana cara distribusi dan sebagainya jelas ada kebanggaan bahwa saya juga ikut peduli. Nah, memang benar ada kejadian dan mereka lagi butuh ya, saya berpikir positif bahwa itu disalurkan dengan cara benar yang memang diberikan kepada yang sesuai untuk menerima ikut menyumbang. Ya itu sebatas itu merasakan sebuah nilai yang batas bahwa saya senang, saya bangga, saya merasa berguna gitu. Nah, itu. Kemudian moralitas dalam konteks internasional. Bagaimana penerapan kaidah moral yang berbeda pada setiap negara? Dalam skop bisnis, kita banyak sekali menemukan perusahaan-perusahaan multinasional yang dalam prakteknya tidak menerapkan itu. Banyak. Tapi mau nggak mau, kalau kita bicara perusahaan multinasional, tentu harus menerapkan tentang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, banyak perusahaan yang menyesuaikan itu. Contoh simpel saja, dulu sempat, mungkin sekarang juga masih, kenapa banyak perusahaan-perusahaan besar satu didirikan perusahaan di China? Karena di China tanggap secara aturan perundang-undangan kebijakan kerjanya itu murah-murah tanggap kerjanya. Tertekan di situ sehingga biaya produksi dan lain sebagainya SDM bisa ditekan. Nggak salah produk-produk dari China itu ada di mana-mana. Di segala jenis varian produk merek ada made in China, made in China. Mulai dari mainan anak-anak kecil-kecil plastik-plastik sampai macam-macam made in China. Karena aturan pemerintahnya kalau ada barang produksi perusahaan di China keluar ya harus brandnya ya harus tulisan made in China, itu membuat tidak salah. Di sekitar kita pun barang-barang yang kita punya juga semuanya mungkin tidak semuanya sih, sebagian besar made in China gitu. Ya produk China yang secara teknologi adaptasi mungkin jauh lebih murah dari teknologi yang lebih barat yang mungkin karena memang proses pembuatannya lebih mahal. Itu akan jadi berbicara kualitas tentu perlu survei lah yang mana satu varian produk Cina atau produk orang lain atau negara lain yang samakan. Tentu ya bisa diperdebatkan. Tapi itu salah satu contoh konteks internasional di beberapa dekade sampai sekarang mungkin ya banyak perusahaan-perusahaan yang membangun perusahaan besar misalnya di China karena tenaga kerjanya murah. Nah, Indonesia, nah ini yang perlu dibangun menjaga investasi tentang pajak, tentang pendirian perusahaan dimudahkan sehingga tenaga kerja kita terserap di perusahaan-perusahaan. Itu salah satu kebijakan pemerintah yang perlu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, itu kebayang kalau izin usaha dipersulit, pajaknya atau apapun terkait dengan kelakuan undang-undang untuk hukum pajak itu dipersusah. Mana orang mau berinvestasi, gimana orang mau bekerja. Gitu. Sebenarnya dilemanya di situ kalau nanti berhubungan dengan beban pekerja mendapat gaji UMR dan lain sebagainya. Karena kalau dinaikkan perusahaannya tidak bisa bayar. Contoh tahun ini upah minimum regional misalnya UMR berapa? Kalau itu dipaksakan, kemudian perusahaan kan harusnya mengikuti nilai itu. Dia nggak mampu membayar ya tentu nggak bisa membayar tenaga kerja karena ada aturan lainnya. Lama-lama nggak perusahaannya dipindahkan. Tadi itu pindah ke Cina. Jadi tidak ada perusahaan rugi juga semua, tidak bisa beroperasi. Itu jangka panjang. Ya ada beberapa contoh lain kaidah berbeda dari beberapa negara tentang kebijakan misalnya kandungan. Dulu sempat ada cerita lain tentang bagaimana sebuah produk bukan cepat saji ya yang berbungkus itu berbungkus saya sebutkan aja namanya mie produk mie ketika di Indonesia adalah lolos uji kelayakan konsumsi boleh tapi tiba di Korea Selatan tidak diterima karena ada beberapa kandungan minyak nilai kandungnya lebih dari apa yang disyaratkan di sana boleh dikonsumsi oleh orang-orang Korea sehingga ditolak. Itu contoh. Contoh itu. Saya lupa hasilnya sekitar 5 atau 10 tahun lalu.
karena berbeda. Di Indonesia masih boleh, contoh seperti kalau kita sehari-hari gitu, kandungan dibolehkan untuk yang beralkohol berapa persen? Ya, 5% kah? 10% kah? Kalau beberapa negara tertentu yang memang tidak boleh menggunakan alkohol, non alkohol, ya mau nggak mau harus menyesuaikan, tidak boleh sama sekali ada alkohol. Itu contoh. Ini tentang bagaimana aturan negara, setiap negara itu berbeda. Apa yang boleh, apa yang tidak. Itu memberikan opsi bahwa kalau itu perusahaan yang multinasional tentu harus menyesuaikan di mana dia beroperasi, bergerak, berbisnis, dan melaksanakan aktivitas bisnisnya. Tapi menyesuaikan dan banyak perusahaan besar selalu melihat beberapa aspek. Selain yang umum biasanya adalah keamanan, eh, kondusivitas berinvestasi, kemudian kesediaan tenaga kerja yang murah, murah tapi pinter, gitu ya, murah tapi pinter, itu yang jelas perhitungannya banyak sehingga perusahaan mau membuat perusahaan. Ya. Itu yang memungkinkan itu perbedaan moralitas dalam konteks internasional yang tentu juga akan berbeda. Jadi kalau dikatakan dengan konteks internasional tentu nilai moralitas juga berbeda-beda. Kalau kemarin sedikit saya bahas belum ya. Contoh ketika kita mengkaji sedikit tentang sumber daya alam yang terbatas gitu. Di negara lain ada aturan bahwa kalau Anda sampai memesan makanan, walaupun Anda punya banyak uang, membeli makanan banyak, kemudian Anda nggak menghabiskan, Anda bisa kena denda. Ada. Logikanya adalah sumber daya alam milik kita semua. Anda nggak bisa melakukan semena-mena. Anda beli semua borong makanan gitu di sebuah restoran, karena enak, semua kelihatan di menu Anda beli, setelah Anda terima, Anda nggak habiskan, Anda sisakan sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ini kalau diketahui oleh Dewan Keamanan, Anda bisa denda. Karena kalau nggak harus dibungkus, dibawa pulang untuk dimakan. Karena asumsinya Anda nggak menghargai orang yang memproduksi bahan bakunya, mengolah ketika di dapur untuk meracik menunya. Dan itu sisi lain, menghargai sumber daya. Makanya perlu ditekankan. Kalau Anda ke restoran, ya beli secukupnya dulu. Entah nanti kalau kurang, ya nambah lagi, itu pun masih oke. Daripada borong di awal banyak, kemudian habis itu gak dihabiskan. Oke, itu uang Anda sendiri. Uang Anda banyak punya uang. Tapi masalahnya bukan masalah banyak uang. Tapi Anda membuang-buang sumber daya alam yang sudah diolah sedemikian rupa, dan itu mestinya bisa dihabiskan, salurkan dengan maksimal. Ya. Itu kemudian terakhir tentang kesimpulan dari prinsip-prinsip etika bisnis. Ya, prinsip etika dalam bisnis. Berkerap. Ini kerap. Prinsip etika bisnis yang umum adalah dirangkum dari beberapa hal tadi. Jadi 5 prinsip. Otonomi memberikan kebebasan dalam berbagai hal, bahwa Anda mandiri, punya akhlak secara personal, terkait dengan bahwa ada kemandirian sepanjang Anda mampu menjadi pebisnis, menjadi pekerja. Tentu itu bagian dari prinsip bahwa Anda nilai baik untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan bisnis kemandirian. Prinsip kejujuran, jujur. Contoh, produk A dijual dengan harga A, kenapa? 4 tahun lalu gitu ada anak-anak muda yang terkumpul membuat sepatu. Industri sempat ngetren heboh ketika Jokowi baru muncul jadi presiden menggunakan sepatu sneakers itu. Dalam cek kenapa, kebetulan ketemu juga narasumber waktu diundang anak-anak HMJ itu memberikan materi. Dia akunnya menuliskan detail tentang satu sepatu itu dibuat dari apa aja bahannya, diuraikan nilainya, sehingga kemudian tambahin dengan keuntungannya berapa untuk operasional, untuk gaji pegawai, sehingga ketemulah harga. Ini luar biasa detail sekali, jujur sekali jualan. Itu nilai plusnya menurut dia. Kami uraikan secara detail harga pokok berapa dengan itu, luar biasa. Kalau Anda bisa itu, ya ini bagian kejujuran. Dan kejujuran tidak hanya berlaku di situ. Anda pernahkah membuka aplikasi online? Ya, marketplace. Itu jujur gak?
fotonya apa, barangnya seperti apa, Anda beli dengan misalnya harga tertentu, datangnya apa. Simpel aja deh, Anda ke warung makan, menu, restoran, menunya Anda buka, kan ada gambar tuh, gambar ya, menu A, menu B, wah kayaknya ukurannya bla 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 dengan dikemas sedemikian rupa. Anda order yang datang, loh kok nggak seperti di gambar? Ternyata ada beberapa menu, kok nggak sama gitu. Ini udah berlaku prinsip ketidakjujuran dalam berjualan. Ya, makanya itu hati-hati. Di menu nggak seindah, nggak sebanyak, nggak selesat rasanya ketika ada asli. Gitu. Prinsip itu perlu. Yang sering menyalahgunakan praktek ini adalah biasanya iklan sih ya. Prinsip kejujuran. Iklannya mengatakan wow, wow, wow dengan namanya juga iklan ya, dengan bahasa hiperbola gitu. Setelah produknya ada tuh ternyata ya tidak seperti di iklan. Namanya juga iklan, kadang iklan itu memang sedikit berbohongnya banyak lah gitu. Namanya juga iklan. Kecuali kalau sekarang memang pure iklan juga lebih hati-hati. Kenapa? Karena banyak sekarang iklan muncul yang lebih menguatkan branding itu adalah brand ambassador-nya atau apa bahasa di bahasa endorser ya, siapa. Anda kan suka tuh mengendorse barang tertentu. Anda kalau check in dari sebuah tempat kasih foto kan ada tuh share lokasi, nah itu. Anda salah satu juga men-share sesuatu itu kan testimoni dari konsumen. Kalau Anda benar melakukan itu dengan opsi kejujuran dan sebagainya, semakin banyak orang suka lihat, ini itu bagian dari promosi cara sekarang yang lagi ngetren. Jujur, mana yang lebih banyak atau mengatakan gak enak ya nggak pernah terungkap. Semakin banyak orang mengatakan enak, ya mungkin itu benar jujur bahwa enak. Kemudian prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengadil usaha tadi ya. Distributif, retributif, kompensatif. Bahwa prinsip-prinsip itu adalah adil. Adil dalam artian bisa adalah keuntungan konsumen untung mendapatkan produk yang bagus dengan kualitas yang diinginkan, diharapkan, memang sesuai dengan gambaran spesifikasi produk. Kemudian penjual dalam ini misalnya tokonya merasa untung mendapatkan margin keuntungan. Pembuatnya juga beruntung mendapatkan laba ya begitu, karena produsen kan biasanya selalu labanya sedikit dari yang penjual ya. Nah itu bagian dari adil. Bagaimana memungkinkan keadilan dalam artian membagi keuntungan. Ya, dalam artian tidak hanya proses itu, keadilan juga bisa berlaku sebagai karyawan yang melakukan pekerjaan. Itu prinsip keadilan. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa adil tidak harus sama rata. Tapi adil dalam artian konteks distributif, proporsional ya, retributif, dan juga kompensatif. Kemudian keempat ada prinsip saling menguntungkan. Nah, ini juga sangat terkait tadi saya kaitkan keadilan. Saling menguntungkan ya, utilitarianis kemarin tuh kita bahas di situ. Menguntungkan sebanyak orang. Anda berikan perusahaan di sebuah tempat, Anda rekrut karyawan di sekitar itu, memberdayakan masyarakat sekitar masuk, Anda jaga lingkungannya, kemudian menciptakan lapangan kerja pasti, kemudian memelihara lingkungan yang tidak kalah penting dengan asumsi perusahaan Anda berimbas positif terhadap lingkungan. Dan perusahaan Anda positif menghasilkan produk tertentu yang wah, sehingga membangun citra desa atau daerah yang Anda tempati. Saling menguntungkan. Ya, dan Anda rajin bayar pajak. 5 adalah prinsip integritas moral. Dari semua prinsip ini yang integritas ini tentu bicara integritas, bicara sesuatu yang semua orang punya, dan itu pertaruhan adalah reputasi. Integritas adalah dipercaya, meyakinkan, dan memang dikatakan baik dalam konteks punya reputasi. Ini integritas. Anda dalam sampai saat ini membangun integritas yang jelas. Membangun integritas pribadi, perseorangan, personal ya, untuk karir Anda ke depan kan integritas. Sekarang yang Anda yang aktif di organisasi di mana kan itu bagian dari nanti CV. CV ini itu bagian dari proses untuk integritas, kepercayaan, kejujuran dan lain sebagainya. Sekali Anda pernah misalnya sekarang contoh DO gitu ya, Anda di kampus DO. Catat DO pernah DO di Prodi MBI ya, jurusan AM.
next time ketika mau bekerja, oh anak ini dulu kamu pernah DO ya, kenapa DO dengan kalau alasannya nggak jelas ya integritasnya diragukan. Nah itu tetap dalam konteks bisnis itu perlu dibangun. Mac and Company dalam kasus kemarin Pak Gerat itu punya integritas yang bagus. Dan mendapat keuntungan pun dia melakukan riset, mengembangkan riset yang menghabiskan jutaan dolar untuk membantu masyarakat yang kena penyakit river blindness. Integritas. Integritas dibangun dengan perjuangan dan biasanya semua produk, semua perusahaan itu ya sekarang menjadi wajib ya harus ada CSR. CSR itu gimana perusahaan harus menyisihkan sebagian keuntungannya untuk melakukan kegiatan sosial, entah ke lingkungan, ke sosial masyarakat, ke yayasan, atau bentuk-bentuk yang ngetren juga namanya foundation. Contoh perusahaan rokok punya Jarum Foundation, itu perusahaan rokok kan dilakukan apa hal yang cepat menyehatkan. Jarum Foundation punya beasiswa Sampurna Foundation itu kan perusahaan rokok tapi menyalurkan kegiatan amal positifnya dari keuntungan yang dia punya untuk kemanusiaan sosial. Enggak? Itu ya dulu masih boleh lah iklan sponsor dari kegiatan olahraga sepak bola itu dari ya, rokok ya Jarum soccer itu kan sekarang nggak boleh sekarang nggak boleh lagi padahal itu bagian dari organisasi membuat produk yang merugikan nggak juga kali ya. Tapi emang faktanya rokok itu merugikan masyarakat membuat orang sakit merokok. Tapi itu kegiatannya adalah membuat suatu hal kebalikannya. Ya itu cerita lain dulu Anda pernah dengar mungkin gimana muncul istilah penghargaan Nobel. Penghargaan Nobel itu kan diberikan kepada orang yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kegiatan kemanusiaan. Bahkan cerita Nobel itu di awal ya kan si kitanya adalah yang membuat bom atom itu yang me, mencetuskan dari Nobel karena dia merasa dulu membuat sebuah temuan riset yang menghancurkan banyak orang bom atom waktu itu sehingga kekayaannya berikutnya yang didapatkan dari itu disumbangkan makanya berikan penghargaan dengan berbagai hal apa tokoh zaman dan lain sebagainya itu contoh lain Anda bisa baca lah cerita bagaimana cerita penghargaan Nobel Award. Itu materi untuk hari ini sampai sudah menit ke 1 jam ya. Nanti kalau ada yang perlu discuss, kita akan discuss lebih lanjut. Inilah materi saya sampaikan online. Ini kan karena saya pakai rekaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai Anda juga bisa baca materi saya. Tentunya kalau ada yang perlu dibahas, nanti bisa cek di tugas yang akan saya berikan. Demikian, selamat pagi, salam sehat. Semoga kita selalu semangat untuk beraktivitas dan semoga apa yang kita bagi, kita sharing untuk bagian dari materi bisa berguna untuk Anda hari ini, esok, ataupun nanti. Kayak sebuah lagu aja. Yang jelas tetap semangat, salam sehat selalu. Selamat siang.